Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang niat baik itu jangan ditunda. Tanda Allah itu menghendaki seseorang itu agar dekat dengannya, maka akan ditanamkan di hati orang tersebut berkeinginan dekat dengan Allah, dan keinginan itu amat kuat, tak bisa ditahan, dan ada kerinduan seperti rindu pada kekasih, dalam menjalankan amaliyah. Sebaliknya jika Allah menghendaki seseorang itu celaka, maka akan dijauhkan dari keinginan berbuat baik, bahkan sekalipun Nabi Muhammad SAW sendiri menceramahinya, maka akan dimentahkan. Makanya hidayah itu mahal, sebab akan menjadi awal seseorang itu celaka atau untung, bejo. Dan sebodoh-bodohnya orang jika di hatinya timbul niat berbuat baik, kemudian menunda-nunda, karena disibukkan mencari hari yang lebih baik. Atau karena alasan yang menjadikan perbuatan baik itu tertunda, dan akhirnya tak pernah dilakukan sama sekali. Jika seseorang diperingatkan dengan cara halus, yaitu puasa, zikir, uzlah, duduk istiqomah, tak mau. Maka seseorang akan diperingatkan dengan cara kasar, seperti makan tak bisa, bisa karena sakit, atau tak punya uang, atau dalam penjara, atau lari dari desanya, digulung banjir, diguncang gempa. Dan Allah itu sanggup membolak-balikkan hati, juga sanggup membolak-balikkan bumi. Itulah hidayah itu amat mahal, jika sebelumnya orang tahu akan nasib yang dialami. Aku tak akan berhenti untuk berbuat baik untuk orang lain, bukan karena aku merasa pintar, tapi aku merasa jika aku mengandalkan amalku sendiri, maka aku sama sekali tak punya amal ibadah apa-apa. Karena aku merasa belum ikhlas dalam beramal, dan masih jauh dari akan diterima Allah. Kalau aku tak menanam modal amal dengan mengajak orang lain menjadi baik, maka aku akan mati dalam kerugian yang nyata. Dimanapun, kapanpun, bagiku tak ada kata berhenti, untuk mengajak pada kebaikan, agar aku bisa menanam modal amal pada orang yang kuajak. Soal mereka mau atau tidak mau itu bukan lagi urusanku, tapi kuasa Allah. Aku hanya melaksanakan perintah Allah, wa'mur bil urfi, wanha 'anil munkar, perintah kebaikan dan cegah perbuatan merusak. Tak perlu dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan bukti nyata. Kebenaran itu adalah mendamaikan, dan keburukan itu merusak. Dengan alasan apapun, merusak itu tak benar, dan mengajak orang lain dengan membakar, merusak, menghancurkan, dengan kemarahan, sama sekali tak akan diikuti, malah orang akan antipati, dan benci. Aku hanya ingin menjadi air bening, yang tak menyembunyikan batu di dasar sungai. Semua wajar, batu terlihat jelas, orang yang melihat, tak rela jika tak meminum airnya, dan merasakan kesegaran merambati tenggorokan, dan orang yang telah minum akan merasa ingin mencuci muka, dan orang yang mencuci muka akan berhasrat untuk mandi. Dalam dunia ini antara kebaikan dan keburukan itu saling ingin menguasai. Kebaikan punya tentara, keburukan juga punya tentara, dan nafsu itu telah ditanamkan oleh Allah di hati manusia. Jadi sejak kecil manusia itu lebih mudah diseret oleh keinginan nafsunya, dan ditawan sekian lama, lalu kecenderungan nafsu senang kenikmatan, nama besar, pujian, itu telah menguasai, dan menyatu sehingga antara kebenaran dan kejahatan itu sudah sulit dibedakan. Cenderung apa yang tidak menyenangkan nafsu maka dianggap suatu keburukan, sekalipun itu dari Allah. Sekian waktu hal itu menjadi keseharian dan membatu mengeraskan hati, maka ketika kebenaran datang, hati lebih suka dan lebih condong pada kejahiliahan, karena kebenaran itu sama sekali tak menguntungkan nafsunya. Sah-sah saja manusia itu tak mau keluar dari nafsunya, dengan segala nikmat penjajahannya, dan boleh-boleh saja manusia itu mempertahankan kesalahan jalannya, tapi maut akhirnya juga datang. Malaikat maut itu tak mau disogok, dibayar sekalipun uang dunia dikumpulkan selama ini diberikan, malaikat maut tetap akan mencabut nyawanya, dan malaikat maut ternyata anti sogok. Dan jika setelah mati lalu menerima siksa, itu bukan salah siapa-siapa, apalagi salah Allah. Allah itu tak menzolimi hambanya. Jika ditakdir buruk, Allah telah menunjukkan cara benar berdoa, agar ikatan takdir buruk itu diurai ikatannya, dan dirubah menjadi baik. Tapi itulah manusia, jika sudah meninggal dan ditunjukkan pada kenyataan akan siksa lalu baru menyesal. Masa yang lewat itu tak akan bisa dibeli. Jika berbuat baik dan beramal baik menunggu nanti-nanti, maka kerugian itu pasti datang, maut itu pasti datang. Dalam Quran sendiri kan Allah itu bertempat meliputi arsy, dan arsy itu meliputi Sidratul Muntaha langit ketujuh,
dan langit ketujuh meliputi langit di dunia ini. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ingat cerita Nabi ketika dimirajkan oleh Allah, sampai ke Sidratul Muntaha, dan malaikat Jibril yang menemani tak sanggup ikut masuk ke mustawa, karena akan hancur lebur jika bertemu Allah. Jadi menunjukkan Allah itu zatnya ada, wujuduhu kamislihi syai'un, wujudnya tak ada yang menyerupai, karena kekalnya, besarnya, akbarnya, kesempurnaannya. Jika kau dikatakan Allah itu hanya di hati tempatnya itu amat menyesatkan. Allahu itu cahaya langit dan bumi, jika tak ada cahayanya maka langit dan bumi dan seisinya itu tak ada. Langit bumi, aku kamu, ini kelihatan ada, karena pancaran cahaya Allah. Jika cahaya Allah itu tak memancar, maka matahari padam, cahaya semua padam, juga cahaya akal dan hati. La akal saja bisa menerjemahkan apa yang dilihat mata, karena ada cahaya penjelasan dan pemahaman akan apa yang dilihat, yang masuk dan membuka tabir hati itu cahaya ilahiyah, Allahu nuru samawati wal ard. Dan adanya cahaya yang mengenai apa yang dilihat, dan adanya cahaya yang ada di mata. Orang mati itu kalau kamu buka matanya, maka akan hilang cahaya matanya. Jadi cahaya mata itu ada, coba lihat kucing kalau di tempat gelap di matanya akan ada cahaya biru atau hijau atau yang lain, makanya dia bisa melihat dalam gelap. Tanda sesuatu itu hidup dan mati adalah adanya cahaya. Listrik dikatakan mati, karena tidak bercahaya, kulit manusia saja jika mati atau terlepas dari tubuh maka akan hilang cahayanya. Juga pohon mati maka kehilangan cahaya hidupnya, yaitu warna pohon, hijau. Jadi hati juga begitu, jika hati itu mati, maka akan kehilangan cahaya, seperti orang di tempat gelap, mau kemana-mana takut nabrak tembok, atau kena paku, atau kecebur jurang, sebab tak melihat cahaya di depannya. Juga hati yang mati tak tahu akan kemana, sifatnya resah, kering, risau, sedih, loba, tamak, berkeluh kesah, buruk sangka, membangkai, baunya tak sedap. Jadi selalu akan mengeluarkan keburukan, sekalipun diberi roti, atau kebaikan. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata jika kita punya niat baik jangan ditunda. Karena bisa jadi, itu tanda Allah akan menghindarkan kita dari keburukan ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.